Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du. Para pakar-pakar pendidikan berpendapat bahwa pendidikan di era modern itu berpijak kepada 3 pilar. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah literasi. Di sini jelas bahwa karakter itu adalah pilar pertama, dan ini yang dianggap paling penting. Dan saya kira juga banyak penelitian-penelitian yang lain yang mendukung statement ini. Misalnya kalau kita baca di dalam bukunya Ari Ginanjar, ESQ Way, ESQ Power. Di situ diungkap penelitian dari para pakar-pakar dunia terhadap orang-orang yang dianggap sukses di bidangnya. Ini ternyata ditemukan angka 20% itu disebabkan oleh faktor kecerdasan intelektual. Sedangkan sisanya, yakni 80%, itu disebabkan oleh kecerdasan emosi dan spiritualnya. Di sini semakin mengokohkan bahwa memang karakter atau pendidikan karakter ini sesuatu yang paling penting di antara segmen-segmen pendidikan yang lain. Bagaimana di dalam Al-Quran? Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dari ayat tersebut bisa kita lihat bahwa setiap utusan ketika mereka menyampaikan risalahnya, langkah yang mereka lakukan yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Mereka menyampaikan ayat-ayat Allah, tilawah, memperdengarkan wahyu kepada objek dakwahnya. Baru setelah diperdengarkan wahyu, kemudian wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Maka tazkiyah, yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah. Nah, tazkiyah ini adalah sebuah tema-tema yang muncul di dalam ilmu tasawuf, yang intinya adalah bagaimana menggembleng karakter. Baru kemudian setelah tazkiyah ini selesai, dilanjutkan dengan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru kemudian proses ta'lim. Di sini terlihat sekali bahwa karakter ini dikedepankan sebelum proses ta'lim. Jadi ta'lim di sini orientasinya lebih kepada intelektualitas. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain yang mendukung hal yang seperti ini. Jadi misalnya kita menemukan ayat qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Misal juga qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya. Ini kembali kepada sungguh beruntung orang yang memiliki karakter. Nah, inilah spirit di dalam pendidikan Islam. Apalagi kita juga mengetahui misi diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa visi pendidikan Islam itu adalah yang paling diutamakan adalah membentuk karakter. Meskipun nanti para pakar berusaha untuk memilah karakter ini, ada yang disebut dengan karakter moral, dan yang kedua adalah ada karakter kinerja. Karakter moral misalnya keimanan, ketakwaan, kejujuran, kesabaran. Karakter kinerja misalnya produktivitas, ulet, kedisiplinan, itulah produktivitas. Nah,
keduanya ini tentu sama-sama kita harapkan. Jadi kita ingin melahirkan generasi yang dia jujur sekaligus produktif. Karena kadang-kadang ada yang produktif tapi tidak jujur. Ada yang sebaliknya jujur tapi tidak produktif. Ini tentu bukan generasi yang ideal. Generasi yang ideal adalah karakter moral, karakter kinerja, ini sama-sama bisa didapatkan. Nah, momentum Ramadan ini adalah momentum untuk melakukan proses pendidikan karakter ini. Karakter moral ini bisa kita lihat bahwa memang perintah berpuasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan yang dalam proses puasanya itu nanti diharapkan lahir seorang pribadi yang bertakwa. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi memang settingan puasa ini adalah untuk orang yang beriman dan imannya diharapkan nanti berubah menjadi ketakwaan. Lah ini karakter moral. Kemudian juga dengan berpuasa seorang dilatih kejujuran. Dan saya yakin orang yang benar-benar berpuasa mulai dari fajar sampai maghrib ini dia adalah orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena tak ada yang tahu. Dia mau minum, mau makan, tak ada yang tahu, hanya dirinya dengan Allah. Nah, setidak-tidaknya selama sebulan kejujuran ini dilatih, ditempa. Nah, ini pendidikan karakter. Nah, karakter kinerjanya di mana? Pada puasa di bulan suci Ramadan, kita dilatih tentang produktivitas. Sangat nampak sekali umat Islam ketika di bulan suci Ramadan, jangankan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah pun juga begitu luar biasa antusiasnya. Orang melaksanakan sholat sunnah bukan hanya 2 rakaat, 3 rakaat, tidak. Tetapi sampai tarawihnya 20 rakaat, kemudian ditambah dengan witirnya 3 rakaat, nanti masih ditambah dengan sholat malam sebelum sahur. Ini adalah sebuah produktivitas. Kemudian juga produktivitas baca Qur'annya yang biasanya 1 tahun belum tentu khatam. Ini ketika Ramadan semuanya berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Termasuk juga kegemaran untuk belajar, untuk menimba ilmu, luar biasa. Siaran-siaran dakwah di televisi, channel-channel dakwah di YouTube, termasuk di channel ini, di Harakah Official. Ini luar biasa. Ini pun juga barokahnya Ramadan. Ini adalah sebuah karakter kinerja. Di samping itu juga kita umat Islam diajari disiplin. Jadi misalnya di dalam memulai puasa, kita umat Islam berusaha untuk lebih awal di dalam imsak, menghindar dari makan dan minum. Sebelum fajar, sebelum subuh, kita sudah start untuk tidak makan dan tidak minum. Itu artinya dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan kewajiban, berusaha lebih awal. Dan sebaliknya ketika mengakhiri tugas, mengakhiri kewajiban, kita umat Islam tidak berlomba-lomba untuk cepet-cepetan, apalagi kemudian belum waktunya, maka akan sia-sia. Tapi menunggu, meskipun hanya kurang 2 menit, ketika belum beduk, ketika belum adzan, ditunggu dengan sabarnya. Ini adalah sebuah latihan kedisiplinan. Jadi ketika nilai-nilai moral, nilai-nilai karakter yang bersifat kinerja ini kita hayati, kita renungkan, dan kita bawa dalam kehidupan kita, maka otomatis nanti kualitas kita umat Islam akan semakin baik. Jadi karakter umat Islam ini akan semakin baik ketika keluar dari proses pendidikan Ramadan. Tapi tentu saja hal itu bisa terjadi kalau kita benar-benar bisa memaknai Ramadan kita
bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi dimaknai akan banyaknya nilai-nilai yang bisa kita hayati dan bisa kita renungkan. Kalau kita tidak bisa menghayatinya, maka kita akan menjadi seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak orang yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaganya saja. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaknai Ramadan kita bisa memaknai puasa kita, sehingga ini menjadi pendidikan karakter bagi kita, pendidikan karakter bagi seluruh umat Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang lulus dalam pendidikan karakter yang diberikan Allah kepada kita selama sebulan penuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita sukses sampai akhir dan diterima oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.